Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Jurisprudensi PA Bapak Habib Sultan SHI SHMH, sahabat-sahabat mahasiswa yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan makalah ilmiah mata kuliah Jurisprudensi PA yang membahas tentang status anak di luar nikah. Makalah ini disusun oleh nama saya Bambang Wahyudi, NPM 1931100045. Program studi Ahwalus Syakhsiyah, jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Ma'arif NU Metro Lampung. Baik, Bapak dosen pengampu mata kuliah Jurisprudensi PA dan sahabat-sahabat mahasiswa sekalian, pokok masalah yang diangkat pada makalah ini adalah terkait dasar hukum dan pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara status anak di luar nikah. Dalam putusannya, hakim mengabulkan pemohon atas hak anak yang jatuh pada ayah, yang tentunya ini bertentangan dengan kaidah hukum Islam. Dari keterangan salinan putusan tersebut, anak yang dilahirkan oleh penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi benar-benar dilahirkan di luar pernikahan, karena penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi menikah setelah anak tersebut berusia 2 tahun. Dalam hal ini, majelis hakim memberikan perlindungan dan mempermudah mereka yang berbuat zina, yang seharusnya anak yang lahir akibat zina tidak bernasab pada bapak biologisnya. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang masalah. Penetapan asal-usul anak dalam perspektif hukum Islam memiliki arti yang sangat penting, karena dengan penetapan itulah dapat diketahui hubungan nasab antara anak dan ayahnya. Kendatipun pada hakikatnya setiap anak yang lahir berasal dari sperma seorang laki-laki dan sejatinya harus menjadi ayahnya, namun hukum Islam memberikan ketentuan lain. Anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah tidak dapat disebut dengan anak sah. Biasa disebut dengan anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah, dan ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Dengan demikian, membicarakan asal-usul anak sebenarnya membicarakan anak yang sah. Berangkat dari permasalahan di atas, maka penulis bertujuan untuk mengkaji pendapat hakim Pengadilan Agama Blora terhadap status pengesahan anak di luar nikah tersebut. Kemudian penulis tuangkan dalam makalah ini. Rumusan masalah. Dari latar belakang tersebut di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, apa dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara nomor 0268-PDT-G-2015-PA-BLA terkait pengesahan anak di luar nikah. Yang kedua,
bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap pengesahan status anak di luar nikah pada perkara tersebut. Bab 2 kajian teori. Yang pertama, ketentuan umum tentang anak. Nomor 1, pengertian anak. Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Kemudian selanjutnya, macam-macam anak. Di sini ada beberapa macam anak. Yang pertama adalah anak sah. Anak sah itu adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Kemudian yang kedua adalah anak zina. Anak zina adalah anak yang dilahirkan dari proses persetubuhan yang dilakukan di luar pernikahan. Kemudian selanjutnya adalah anak sumbang. Anak sumbang atau sering disebut anak hasil dari penodaan darah, yaitu anak yang lahir dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, di mana di antara keduanya dilarang untuk melangsungkan perkawinan, baik karena terikat hubungan darah, hubungan semenda, atau hubungan sepersusuan. Kemudian selanjutnya adalah anak luar kawin lainnya. Anak luar kawin lainnya ini ada 3 jenis. Yang pertama, anak luar kawin yang dapat diakui, yaitu anak luar kawin dalam kategori ini dapat diakui oleh orang tua biologisnya, sehingga ada kemungkinan memiliki hubungan perdata dengan ayah atau ibu kandungnya. Kemudian anak mulaknah. Anak mulaknah merupakan anak yang dilahirkan oleh seorang wanita yang dili'an oleh suaminya. Apabila li'an itu terbukti, maka status anak tersebut menjadi anak tidak sah atau mulaknah. Dan kedudukannya sama dengan anak zina, di mana dia hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, sedangkan terhadap laki-laki yang mengingkarinya dengan li'an tidak memiliki hubungan apapun. Kemudian anak syubhat. Anak syubhat adalah anak yang lahir dari suatu hubungan badan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan atas dasar kekeliruan, dan harus benar-benar terjadi karena kekeliruan. Artinya bukan karena disengaja atau direkayasa. Seorang anak syubhat akan memiliki hubungan perdata dengan ayah kandungnya jika si laki-laki yang telah membenihnya mengakui si anak. Kemudian jenis anak selanjutnya adalah anak angkat. Anak angkat ini adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan. Kemudian selanjutnya adalah anak tiri. Anak tiri ini adalah seorang anak yang dibawa masuk ke dalam sebuah perkawinan yang baru dari orang tuanya, di mana anak yang dibawa tersebut merupakan hasil dari perkawinan sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya hak-hak anak dalam hukum Islam. Jadi anak bisa mendapatkan hak mereka sebagai anak itu yang pertama dikarenakan nasab.
yang kedua rodok, yang ketiga haldonah, kemudian yang keempat perwalian, dan yang kelima adalah nafkah. Kemudian analisa putusan pengadilan agama. Yang pertama, analisa dasar hukum. Majelis hakim memutus perkara dalam rekonvensi tersebut berdasarkan pertimbangan hukum dalam pasal 174 HIR yang menyebutkan bahwa pengakuan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna atau validated, mengikat atau bandit, dan menentukan atau memaksa, atau bisa dikatakan dwelling. Alat bukti berupa pengakuan dalam hukum acara perdata apabila pihak tergugat atau pihak lawan dalam perkara di persidangan telah mengakui adanya suatu peristiwa hukum, umumnya tidak perlu adanya pembuktian. Dalam persidangan apabila tergugat telah melakukan pengakuan di muka hakim tentang kebenaran dari gugatan yang diajukan oleh penggugat, baik secara lisan maupun tertulis, dan pihak tergugat tidak membantah, maka pengakuan tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan hakim. Kemudian analisa terkait tinjauan hukum Islam dalam putusan pengadilan agama. Menurut penulis, hakim dalam memutus perkara dalam rekonvensi tentang status pengesahan anak di luar nikah kurang tepat, di mana dalam KUHP pasal 283 menyebutkan anak yang dilahirkan karena perzinahan atau penodaan darah insek tidak boleh diakui tanpa mengurangi ketentuan pasal 273 mengenai anak penodaan darah. Pertimbangan hukum dalam sebuah putusan pengadilan sejatinya adalah merupakan jiwa dan intisari dari sebuah produk hukum pengadilan. Karena pertimbangan hukum itu pada hakikatnya berisi analisis, argumentasi, pendapat, atau kesimpulan dari hakim yang memeriksa perkara. Jadi, menurut hemat penulis dalam perkara nomor 0268 dan seterusnya, masih belum mencerminkan nilai-nilai keadilan dan manfaat hukum, karena putusan majelis hakim memberikan perlindungan terutama kepada para pelaku zina. Pada penetapan nomor 0268 dan seterusnya tersebut adalah anak yang dilahirkan di luar pernikahan atau anak zina. Jadi seharusnya dalam putusannya anak tersebut tidak mempunyai hak nasab kepada bapak biologisnya, hingga tidak mendapatkan hak-hak perdata atau bapak biologisnya, yang mana hakim harus melihat dari segi fikihnya juga, di mana dalam hukum Islam anak zina hanya bernasab pada ibu dan keluarga ibu mati, di mana dalam hukum Islam anak zina hanya bernasab pada ibu dan keluarga ibunya saja. Kesimpulan, yang pertama, pertimbangan hukum majelis hakim terhadap putusan pengadilan agama Blora nomor 0268 garing PDT G garing 2015 garing PA PLA dalam rekonvensi tentang status pengesahan anak di luar nikah, yaitu dalam ketentuan pasal 174 HIR, bahwa pengakuan cukup menjadi bukti untuk orang yang mengaku itu. Dengan demikian, pengakuan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan atau memaksa.
Adapun tinjauan hukum Islam dalam putusan Pengadilan Agama Blora dalam rekonvensi terhadap status pengesahan anak di luar nikah, melihat pada pasal 53 ayat 1 kompilasi hukum Islam yang berbunyi seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, padahal anak yang lahir tersebut lahir di luar pernikahan, dan seharusnya anak tersebut tidak mempunyai hak perdata dengan ayah biologisnya. Melihat pasal 99 kompilasi hukum Islam yang berbunyi anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, dan juga pada pasal 100 kompilasi hukum Islam yang berbunyi anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Demikian presentasi makalah ilmiah mata kuliah Jurisprudensi PA tentang status anak di luar nikah atas tadi putusan Pengadilan Agama Blora nomor 0268 PDT-2015/PA-PLA. Apabila banyak kesalahan dan kekurangannya, mohon maklum adanya. Terima kasih. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.